Halo, selamat pagi kembali dengan saya Alvin Lim di channel Quotient TV ya. Hari ini saya berbicara selaku kuasa hukum ya. Kita menerima kuasa dari beberapa orang, juga menerima komplain dari beberapa orang teman-teman ya untuk Pendeta Gilbert Lumoindong ya. Jadi saya selaku lawyer, selaku kuasa hukum, selaku pengacara, ya, memberikan somasi terbuka kepada Gilbert Lumoindong, ya. Anda dalam waktu 3 kali 24 jam, kami minta untuk segera minta maaf secara terbuka di media, ya, kepada baik umat Islam maupun umat Kristiani, ya, karena kata-kata Anda yang sebelumnya kami posting di YouTube dan juga tersebar di media sosial, di beberapa media sosial, ya, sudah diduga melecehkan dan menista agama. Ya, saya tahu Anda berbicara di situ di dalam forum tertutup, tetapi forum tertutup itu banyak orang, ya, itu untuk umum, terbuka untuk umum, sehingga video sermon Anda itu sudah tersebar kemana-mana. Sehingga kata-kata yang Anda nyatakan di dalamnya dipandang oleh beberapa orang tidak pantas. Ya, dan saya ada beberapa klien dan beberapa elemen masyarakat, termasuk lawyer, yang sangat tersinggung dan ingin membuat laporan polisi. Jadi saya minta kepada Anda dalam waktu 3 kali 24 jam untuk segera meminta maaf, ya. Dan kalau Anda merasa bahwa itu Anda hanya ingin menyindir umat Muslim, tapi saya kasih tahu Anda, saya sendiri pun sebagai umat Kristiani merasa tersinggung dan merasa kata-kata Anda sangat tidak pantas. Ya, apalagi Anda di situ berbicara sebagai pendeta, mewakili Tuhan, memberikan firman. Ya, bukan firman yang Anda berikan, tetapi kata-kata yang memecah belah, kata-kata yang membuat orang yang mendengarnya itu jadi ada ingin rasa permusuhan, ya, rasa kebencian. Dan saya rasa itu tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang pemuka agama seperti Anda. Ya, jadi saya minta kepada Anda segera meminta maaf secara terbuka. Jika Anda tidak melakukan tersebut, maka saya akan membuat laporan polisi dan mempidanakan diri Anda. Kepada masyarakat, ya, pasti banyak yang bertanya, kenapa kok Alvin Lim membela umat Muslim, ya? Saya bukan membela umat Muslim, teman-teman, ya. Saya kasih tahu, Muslim itu mereka sudah punya banyak membela. Mereka nggak butuh Alvin Lim untuk membela mereka. Mereka punya FPI, mereka punya FBR, mereka punya Habib Rizik, mereka punya Habib Bahar, mereka punya Ustadz Abdul Somad, dan banyak lagi, ya, pendekar-pendekar Muslim, ya. Mereka nggak butuh Alvin Lim untuk membela. Yang saya lakukan ini, saya juga membela dan melindungi umat Kristiani. Ya, saya mau mencegah terjadinya perpecahan, perperangan antara Muslim dengan Kristen. Ya, saya tidak mau itu. Kita ini saudara satu negara, Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya tidak akan membiarkan siapapun juga memecah belah kesatuan kita. Ya, kita butuh yang namanya toleransi. Ya, dan apalagi pendeta kok nggak punya otak, ya, ngomong sembarangan yang bisa diduga menista agama. Ya, apalagi ngomongin mencampur adukan antara urusan material zakat 2,5% dengan perpuluhan 10%, ya. Dibikin seolah-olah yang memberikan perpuluhan 10% dosanya hapus di situ. Nggak perlu doa macam-macam segala, ya. Itu adalah sesuatu yang salah. Saya sebagai umat Kristen juga sangat tersinggung. Kenapa? Kalau Anda berpikir bahwa dengan memberikan 10%, ya, itu bisa menghapuskan dosa atau membuat kita menjadi doanya lebih dikit, lebih singkat, berarti Anda itu tidak tahu yang namanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, manusia dengan Tuhan itu tidak pernah meminta uang dari manusia.
Itu Anda perlu tahu ya, Pastor Gilbert, beda sama manusia ya. Anda mungkin masih mau meminta uang dari jemaat Anda, karena tanpa uang dari jemaat Anda nggak bisa ke Sumire makan-makan di sana. Ya, ingat saya ketemu Anda itu di Sumire. Saya lagi sama istri dan anak saya. Anda sedang merayakan ulang tahun Anda di ruangan spesial di dalam di Sumire. Ya toh? Hah? Itu uang siapa? Uang Anda kah? Atau uang dari jemaat? Ya, Anda harus ingat, Gilbert, ya. Banyak masyarakat Anda, jemaat Anda yang memberikan uang di dalam kesulitan mereka. Ya, jadi jangan berpikir memberikan 10% terus berarti lebih banyak dari yang 2,5%. Gak usah seperti itu. Ya, yang paling penting dalam memberi adalah keikhlasan. Lu beli 10% kalau lu mendemus menggerutu juga nggak ada gunanya. Mendingan lu kasih 2,5%, tapi lu ikhlas di situ. Ya, jadi saya heran gitu loh, bagaimana seorang pendeta sekelas Anda, pendeta senior yang berpuluh-puluh tahun, ya kan, berkhotbah dan katanya adalah firman dari Tuhan. Firman Tuhan apa? Tuhan nggak pernah bilang minta 10%. Ya, untuk menghapuskan dosa dan segala macam. Tuhan mengajarkan untuk memberikan 10% agar supaya manusia ingat kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber berkat. Ya, Tuhanlah sumber berkat. Bahwa setiap apa berkat yang kita dapat, kita berikan dulu. Yang pertama, yaitu persembahan anak sulung kepada Tuhan. Maksudnya agar di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, apalagi kita mendapat berkat, kita harus ingat sama Tuhan. Tetapi bukan hanya mendapat berkat, kalau kita dalam kesulitan pun kita harus ingat kepada Tuhan. Ya, jadi Pastor, saya jujur sangat kecewa kepada Anda. Saya beberapa kali datang ke kebaktian Anda, ya, di gedung Dana Plus di Karawaci situ. Saya lihat Anda berkhotbah, saya pernah lihat anak Anda berkhotbah. Tetapi hari ini saya mendengar ya isi cuplikan khotbah Anda seperti itu. Jujur saya kecewa. Jujur saya kecewa. Ya, saya melihat di dalam diri Anda tidak ada ketuhanan. Ingat, Pastor Gilbert, Alkitab bilang Anda hanya bisa menyembah satu Tuhan. Apakah Anda menyembah Tuhan Yesus atau Anda menyembah Tuhan Mammon? Kalau Anda sangat materialistik dan selalu berbicara tentang perpuluhan di situ, ya kan? Anda bukan mengingatkan itu. Ya. Berarti memang otak Anda itu lebih ke duit. Persepuluhan itu kan duit di situ. Ya, berarti Anda sudah terikat kepada roh Mammon dan itu Anda harus berhati-hati, ya. Saya ingatkan Anda sebagai sesama ya teman seiman. Saya peduli pada Anda, Pastor Gilbert, ya. Dan saya tidak mau seorang pastor ya menjadi bahan olok-olokan nantinya. Jadi saya ingin Anda pun juga insyaf. Ya, setiap orang itu pasti ada dosa, ada kesalahan, ya. Anda harus secara gentleman akui kesalahan Anda, minta maaf. Sehingga apa? Kata-kata yang Anda harus sampaikan nantinya ke depannya harus kata-kata yang penuh kesejukan. Ya. Kita ini sekarang sedang ada roh perpecahan. Ya, belum lama ini Iran baru nyerang Israel. Mungkin tidak lama lagi akan timbul perang dunia ketiga, ya. Dan perang dunia itu, perang itu terjadi karena ada roh perpecahan. Iblis yang menciptakan itu. Ya, jangan sampai ada roh perpecahan antara Muslim dengan Kristen di Indonesia. Itu yang saya tidak mau. Karena kita semua itu awalnya juga dari satu akar yang sama, dari satu pohon yang sama, cuma berakar yang berbeda. Nenek moyangnya juga sama kalau Anda pelajari. Terus kenapa Anda mesti menghujat nenek moyang Anda sendiri? Ya biarkan dong orang mau punya keyakinan apa, ya kan? Dia mau keyakinan, dia bilang bahwa misalnya apel itu enak, ya boleh aja. Mungkin Anda berkeyakinan setelah Anda memakan apel, Anda nggak suka sama apel. Dan Anda bilang, oh saya nggak suka apel. Ya biarin aja, orang itu boleh punya pemikiran masing-masing. Ya toh, Anda bebas mengeluarkan pendapat. Tetapi jangan sampai pendapat Anda
Walaupun itu Anda pikir adalah lelucon, itu lelucon yang sangat tidak pantas dengan membandingkan satu agama dengan agama lain. Apalagi di dalam lelucon Anda, ya, Anda menirukan gerakan seolah-olah gerakan mereka itu adalah gerakan yang aneh, gerakan yang menyakitkan, ya kan? Setiap orang punya pemikiran masing-masing. Orang yang tidak tahu agama Kristen sama sekalipun mungkin akan melihat Kristen itu aneh. Kenapa? Kok agama Kristen yang namanya doa bukannya doa dengan khusyuk, tapi nyanyi-nyanyi, teriak-teriak gitu. Terus ada yang kadang-kadang begitu kan, kayak orang kemasukan setan. Orang mungkin berpikirnya seperti itu, ya toh. Tetapi inilah kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, pastor, ya. Anda harus tahu itu. Anda harus tahu. Saya bukannya sebagai orang Kristen mau melawan pendeta, bukan. Saya sebagai seorang advokat, seorang aparat penegak hukum, ya, mengingatkan kepada anggota warga negara, yaitu Anda, untuk apa? Untuk pakai otak Anda agar jangan berbicara yang memecah belah. Karena apa yang Anda bicarakan itu sudah ada dugaan pidana penistaan agama. Ya, penistaan agama itu. Anda menirukan cara bersembayang itu kan, membikin lelucon dari situ. Nggak bagus itu, Pak. Nggak bagus. Aduh. Kalau yang melakukan itu penjahat-penjahat, saya nggak masalah lah. Anda sebagai seorang petinggi GBI Glo, ya, kita sama-sama GBI. Jangan seperti itu, Pak. Saya sangat tidak setuju. Walaupun kita sama-sama GBI, kita sama-sama Kristen, tapi saya tidak setuju dengan apa yang keluar dari mulut Anda. Karena saya yakin Tuhan tidak meminta hal seperti itu. Nggak ada itu. Gak ada. Roh perpecahan itu bukan berasal dari Tuhan. Tidak pernah. Dan Tuhan tidak perlu dan tidak pernah menghina dan melecehkan agama lain. Dia suruh orang bertobat. Dia suruh orang bertobat atas kemauan mereka. Bukan dengan cara melecehkan dan mengolok-olok. Gak pernah Tuhan mengolok-olok. Ya. Dia menjadi Tuhan. Dia meminta orang mengikuti dia dengan cara dia memberikan contoh yang baik. Melihat Anda berbicara seperti itu, apakah Anda menjadi contoh yang baik untuk orang lain untuk mengikuti Anda? Dengan apa? Dengan 10%? Tentunya tidak. Ya. Tentunya tidak. Juga Tuhan dalam mengajarkan memberikan persembahan, Tuhan bilang memberikan sesuai dengan keikhlasanmu. Kalau orang nggak punya 10% sekalipun, dia miskin sekalipun, ya berapa aja. Ya toh bukan berarti harus 10%. Dengan 10% doanya nggak perlu 5 kali, sekali aja. Mana ada Pak doa sekali, Pak. Tuhan nggak pernah mengajarkan doa sehari itu cuma sekali. Itu cuma pemikiran, opini ala Gilbert Lemoyne dong. Ya, Pak, saya walaupun saya bukan pendeta, ya kan, tapi kalau Anda berpikir seperti itu, saya bersedia kapan aja, ayo kita bicara tentang Kristiani. Ya, toh di depan umum, kalau perlu di depan media. Nggak masalah. Ya, nggak masalah gitu loh. Jangan Anda berpikir Anda adalah seorang pendeta, lalu Anda lantas pasti masuk surga. Dan semua yang Anda katakan itu adalah kata-kata firman Tuhan. Tidak. Kata-kata yang Anda lakukan tadi, saya yakin bukan berasal dari Tuhan. Tapi berasal dari pemikiran Anda. Bagaimana Anda mengolok-olok cara bersembahyang orang seperti itu. Ya toh, saya ngelihat dia bersembahyang sebagai muslim, nggak masalah. Itu tanda dia menghormati. Orang Jepang menghormati dengan membungkuk, ya kan? Mungkin orang Islam menghormati dengan dia bersujud seperti itu. Biarin. Itu tanda dia penghormatan kepada Tuhannya. Ya, dulu pun Kristen, Katolik pun berdoa itu dia bersujud di mana? Di lututnya.
Hanya sekarang ini saya lihat gereja-gereja Protestan tidak ada yang berlutut seperti itu. Mereka kecapean. Jadi Anda berikan bangku yang empuk, ya, sofa yang nyaman di situ. Ya, itu sesuatu yang cuma menjadi adat budaya, culture. Tapi itu bukanlah ajaran dari Tuhan. Ya, bagaimana cara untuk berdoa itu di Kristen tuh tidak ada. Ya, jadi saya bilang sama Bapak Gilbert Lumoindong, ya, bertobat Pak, bertobat. Anda walaupun sudah pernah dibaptis dan menjadi pendeta, tapi saat ini you are lost. You are lost. Ya, jika Anda tidak bertobat, pas Joseph Paul Zhang bilang di dia punya podcast bahwa dia mendapat penglihatan Anda masuk neraka. Ya kan, bisa aja itu terjadi. Ya, Pak Gilbert, segera minta maaf kepada masyarakat. Jangan bersalah paham bahwa saya membela Islam. Tidak. Saya kasih tahu, Islam dan Tuhan dari Islam tidak butuh pembelaan. Mereka adalah Allah yang kuat. Mereka Allah. Nggak butuh dari manusia pembelaan. Apalagi dari Alvin Lim. Ya, tapi saya ini ya mencegah terjadinya perpecahan dan menegakkan hukum, karena hukum Indonesia menyatakan dilarang untuk menistakan agama, dan diduga ada oknum pendeta yang sudah ya kan melakukan penistaan agama. Nah, ini yang saya coba cegah sehingga tidak ada kemarahan dari satu umat agama tertentu kepada umat agama lain, karena bisa aja dalam penistaan tersebut umat-umat tersebut ya kan bisa tersinggung dan bisa menyebabkan konflik. Ini yang berusaha saya cegah. Jadi jangan dipikir Alvin kenapa belain Islam, Alvin kenapa tidak, atau dipikir Alvin kenapa sekarang tidak jadi Kristiani malah sekarang melawan orang Kristen, ya, orang Kristen malah dilawan. Itu adalah pemikiran orang picik. Justru dengan yang saya lakukan ini, saya melindungi orang Kristen dari amarah orang-orang Muslim. Ya, apapun itu bentuknya, ya kan, apapun itu bentuknya, tidak dibenarkan untuk melecehkan agama lain. Ya nggak dibenarkan. Mau itu dibilang lelucon kek, mau itu dibilang dalam forum tertutup kek. Forum tertutup kalau banyak orang di situ, puluhan, ratusan orang, ya pasti bocor, bos. Sekarang ini udah zaman digital. Ya jadi pendeta itu pun juga harus punya otak. Jangan berpikir seenaknya, jangan ngomong seenaknya. Hati-hati ketika Anda berbicara di atas mimbar, Anda berbicara seolah-olah Anda itu adalah firman Tuhan yang turun. Ya, jadi doa dulu sebelum membacakan firman Tuhan, supaya yang keluar itu adalah firman Tuhan. Bukan opini manusia, apalagi ya kan pesan-pesan manusia agar gerejanya kaya, dapat perpuluhan. Itu yang menjadi hal buruk di luaran. Dan banyak gereja-gereja yang datang ke saya, ya, untuk apa? Untuk memperebutkan aset mereka. Ini sudah ada beberapa ini GBI yang datang ke saya, baik yang di Surabaya maupun di Jakarta. Untuk apa? Rebutan aset. Aset yang tadinya awalnya diberikan oleh jemaat di situ, ya kan, mau dimiliki oleh pengurusnya, oleh pendetanya, oleh pasturnya. Sehingga banyak gereja saat ini, ya, yang saya sangat sayangkan, oknum gereja, ya, yang apa? Oknum gereja yang lebih mementingkan uang, perang, dan gerejanya itu, oknum gerejanya ini menjadi seperti sebuah franchise. Ayo, siapa yang mau dirikan gereja? Ya kan? Mau kalian modal sendiri apa dimodalin? Nanti kalau dimodalin, kita bagi hasil sekian-sekian. What? Apa itu? Ya kan? Jadi gereja ini sudah bukan merupakan rumah Tuhan, tapi gereja ini sudah menjadi sebuah sarana bisnis, ajang bisnis. Apalagi banyak gereja-gereja, banyak oknum-oknum pendeta, ya, yang saya tahu sendiri, apa? Jualan investasi bodong di gereja mereka. Ya, pendeta-pendetanya jualan investasi bodong. Di situ minta orang masuk duit. Jadi jangan
pendeta-pendeta itu terattach ke uang. Karena Tuhan sudah mengingatkan antara Anda mengikuti dia atau Anda mengikuti Mamon. Dan Tuhan Yesus bilang, orang kaya itu akan sangat sulit masuk surga. Lebih mudah mencari jarum dalam jerami. Dan kelihatan sekarang ini banyak oknum-oknum pendeta itu nggak bisa hidup susah. Nggak bisa memikul salib. Mereka maunya naik Mercy, ya kan? Makan di Sumire, di situ bintang 5, ya toh? Kantornya mewah, gerejanya mewah, full AC. Ya, sangat beda dengan gereja-gereja zaman dulu. Di mana rasul-rasul Tuhan itu bahkan menyebarkan Injil di dalam penjara, di dalam tahanan, di dalam perbudakan. Ya, disitulah makanya Tuhan bilang, antara Anda mau memikul salib atau Anda memikul Mamon. Sesuatu yang terlihat enak saat ini belum tentu itu baik. Ya, jadi saya minta kepada pendeta-pendeta, kalau Anda belum siap berbicara mewakili Tuhan, jangan deh, mendingan dosanya gede. Ya, karena apa? Anda hanya akan menjadi nabi-nabi palsu yang menyesatkan masyarakat. Itu yang saya nggak mau terjadi pada oknum-oknum. Dan saya berharap agar Gilbert bisa segera tobat. Jangan Anda menjadi oknum, ya, apalagi menjadi seorang nabi yang sesat. Repent di situ. Ya. Oke. Masyarakat, saya harap masyarakat mengerti, tidak ada Alvin Lee membela Muslim. Ya. Saya hanya mau menegakkan toleransi. Siapapun itu. Mau itu Muslim, mau itu negara lain, ya. Mau itu agama lain. Kalau orang benar, saya akan bilang benar. Kalau salah, saya akan bilang salah. Jadi bukan berarti benar itu jadi salah dan salah itu jadi benar. Iya dong. Masa hanya karena dia seagama sama saya, ya udah nggak usah dibenarkan aja walaupun dia salah, nggak apa-apa. Lu nggak seagama lu, ya salah kamu udah pasti salah, kamu benar pun salah. Nggak bisa begitu, bos. Saya ini aparat penegak hukum. Ya, saya adalah seorang advokat. Saya adalah aparat penegak hukum sejati. Jadi kalau salah, saya bilang salah. Walaupun kamu seagama sama saya, tapi kamu salah, saya akan bilang kamu salah. Ya, saya akan menjadi objektif. Saya objektif. Nggak mau saya hanya karena seseorang itu, pendeta, ya kita harus wajib hormati. Tapi ternyata dia salah, kita nggak berani ngomong dia salah. Saya nggak akan seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi saya harap teman-teman mengerti apa yang saya lakukan ini demi penegakan hukum. Ya, demi kesatuan negara NKRI ini. Ya, demi toleransi. Dan apa? Demi teman sebangsa. Muslim-muslim itu adalah saudara kita. Saudara sebangsa, walaupun kita beda keyakinan, tapi mereka saudara saya juga. Ya, dan saya juga sayang sama mereka. Ya, kita patut peduli sama mereka, teman-teman. Ya, dan saya harap teman-teman bisa melihat, walaupun orang itu beda suku, beda agama, ya, ayolah, marilah kita rangkul. Ya, kita ini satu bangsa. Jangan kita mau dipecah belah. Ya, musuh kita ini para koruptor. Para koruptor. Bukan orang yang berbeda agama. Itu penting, wajib dicamkan, ya. Terutama kepada Anda pendeta-pendeta. Ya, musuh Anda itu antikris, orang yang nggak percaya kepada agama, yang nggak punya agama. Ya, dan juga kepada koruptor-koruptor, orang yang tidak mengikuti jalan yang Tuhan minta di situ. Bukan orang agama lain. Mengerti ya? Oke, terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.